warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilva Aryani Makfiro dengan NIM 1811310003. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 kelas A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dengan mata kuliah Psikologi Komunikasi tentang sistem komunikasi interpersonal. Yang saya akan bahas yaitu yang pertama tentang persepsi interpersonal dan yang kedua tentang konsep diri. Nah, berikut adalah videonya lebih lanjut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang persepsi interpersonal. Persepsi sosial kini telah memperoleh konotasi baru sebagai proses mempersepsi objek-objek dan peristiwa-peristiwa sosial untuk tidak mengaburkan istilah dan untuk menggarisbawahi manusia, bukan benda, sebagai objek persepsi. Di sini digunakan istilah persepsi interpersonal. Persepsi pada objek selain manusia kita sebut saja persepsi objek. Ada 4 perbedaan antara persepsi objek dengan persepsi interpersonal, yaitu yang pertama, stimuli ditangkap oleh alat indera melalui benda-benda fisik dan stimuli, mungkin sampai kepada seseorang melalui lambang-lambang verbal dan grafis. Selanjutnya, kedua, ketika menanggapi objek, seseorang hanya menanggapi sifat-sifat luar objek itu, tapi tidak melihat sifat batinnya objek itu. Namun pada persepsi interpersonal mencoba memahami apa yang tidak tampak pada alat indera seseorang. Yang ketiga, ketika persepsi objek tidak bereaksi kepada seseorang, seseorang itu pun tidak memberikan reaksi emosional padanya, tapi dalam persepsi interpersonal akan terjadi sebaliknya. Yang keempat, objek relatif tetap, sedangkan manusia berubah-ubah. Persepsi interpersonal yang berobjekkan manusia kemudian menjadi mudah salah. Selanjutnya, pengaruh faktor-faktor situasional pada persepsi interpersonal. Yang pertama, deskripsi verbal. Deskripsi verbal adalah penjelasan dari suatu sifat yang diikuti dengan sifat-sifat yang lainnya, baik sifat yang baik terlebih dahulu maupun sifat yang tidak baik terlebih dahulu. Yang kedua, bentuk proksemik. Petunjuk proksemik adalah persepsi yang didasarkan oleh adanya jarak-jarak tertentu dalam proses komunikasi antara individu dengan individu lainnya. Yang ketiga, petunjuk kinesik atau kinetic cues. Petunjuk kinesik adalah persepsi yang didasarkan kepada gerakan orang lain yang ditunjukkan kepada seseorang. Yang keempat, petunjuk wajah. Di antara berbagai petunjuk nonverbal, petunjuk wajah adalah persepsi yang didasarkan kepada ekspresi wajah untuk mengenali perasaan seseorang. Yang kelima, petunjuk paralinguistik. Petunjuk paralinguistik yang meliputi tinggi rendahnya suara, tempo bicara, gaya verbal atau dialek, dan interaksi atau perilaku yang dilakukan komunikasi atau obrolan. Ialah cara orang mengucapkan lambang-lambang verbal. Selanjutnya, petunjuk artifaktual. Petunjuk artifaktual adalah persepsi yang meliputi segala macam yang terlihat oleh indera, yang meliputi penampilan atau appearance, sejak potongan tubuh, kosmetik yang dipakai, baju, pangkat, budget, dan atribut-atribut lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal. Kecermatan persepsi interpersonal akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal seseorang. Beberapa ciri-ciri khusus penanggap yang cermat. Yang pertama yaitu pengalaman. Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman kita bertambah juga melalui rangkaian peristiwa yang pernah kita hadapi. Yang kedua itu adalah motivasi. Proses
konstruktif yang banyak mewarnai persepsi interpersonal juga sangat banyak melibatkan unsur-unsur motivasi. Yang ketiga, kepribadian. Orang yang menerima dirinya apa adanya, orang yang tidak dibebani perasaan bersalah cenderung menafsirkan orang yang lebih cermat. Begitu pula orang yang tenang, mudah bergaul dan ramah cenderung memberikan penilaian positif pada orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan kesan. Yang pertama, stereotyping. Stereotyping adalah proses pembentukan kesan yang terjadi pada saat awal komunikasi terjadi. Yang kedua adalah implicit personality theory. Implicit personality theory adalah proses pembentukan kesan yang terjadi karena adanya konsepsi atau kategorisasi yang terbentuk dari awal komunikasi terjadi. Yang ketiga adalah atribusi. Atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pengelolaan kesan atau impression management. Menurut Irving Goffman menyebut proses pengelolaan kesan atau impression management timbul karena adanya petunjuk-petunjuk verbal dan non-verbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Jika individu tidak cermat dalam mempersepsikan orang lain, maka akan terjadi kegagalan komunikasi antara individu dengan individu lainnya. Hal tersebut akan membaik jika individu menyadari kesalahan persepsinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Nah, konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita yang meliputi pikiran dan harga diri kita sendiri. Nah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Nah, yang pertama itu adalah orang lain. Konsep diri seseorang yang terbentuk jika timbul adanya penilaian dari orang lain, baik penilaian secara positif maupun secara negatif. Selanjutnya ada kelompok rujukan atau referensi grup. Konsep diri seseorang akan terbentuk dengan adanya norma-norma pada suatu kelompok yang membuat suatu individu berperilaku sesuai dengan norma-norma kelompok yang mengikatnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal. Nah, yang pertama itu adalah nubuat yang dipenuhi sendiri. Suatu individu akan berperilaku sesuai dengan konsep diri sesuai kualitas konsep dirinya tersebut. Yang kedua adalah membuka diri. Bila konsep diri sesuai dengan pengalaman kita akan lebih terbuka untuk menerima pengalaman-pengalaman dan gagasan baru. Yang ketiga yaitu percaya diri. Kurangnya percaya diri akan menimbulkan konsep diri yang tidak sehat dan akan menjadi orang yang aprehensif dan komunikatif. Selanjutnya, selektif. Nah, konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi karena konsep diri mempengaruhi pesan apa yang akan diterima. Jadi, untuk membentuk suatu konsep diri yang sehat adalah baik jika tidak menerima pesan secara mentah-mentah atau disaring terlebih dahulu. Sekian dari saya. Terima kasih.